Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Tazkiyah, NIM 0704193110 dari kelas Biologi 3 semester 5. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisiologi Hewan oleh dosen pengampu Ibu Sukriyah MSc. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi atau sistem pernafasan. Fisiologi hewan merupakan ilmu biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Salah satunya adalah membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata respirasi berarti suatu kegiatan memasukkan dan mengeluarkan udara ke dalam dada. Adapun secara biologi, sistem respirasi merupakan sebuah proses mengambil oksigen dan melepas karbon dioksida serta penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Sistem respirasi merupakan proses yang dilakukan makhluk hidup untuk memperoleh oksigen. Oksigen merupakan hal yang sangat penting untuk berlangsungnya proses metabolisme seluler, yaitu proses pengubahan makanan menjadi energi melalui proses oksidasi. Hasil sampingan dari proses tersebut adalah karbon dioksida atau CO2 dan air yang harus dikeluarkan dari tubuh. Ciri khas makhluk hidup adalah bernafas. Oleh karena itu, semua jenis hewan, baik hewan vertebrata maupun hewan intervertebrata juga bernafas selama dia masih hidup, sama seperti manusia. Perbedaan dan persamaan penting dalam anatomi dan fisiologi sistem pernafasan manusia telah diidentifikasi. Sistem respirasi terbagi menjadi respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal merupakan perpindahan oksigen dari lingkungan sekitar ke dalam darah dengan melintasi permukaan organ pernafasan dan sebaliknya, mengalirkan karbon dioksida dari darah ke lingkungan sekitar. Sedangkan respirasi internal merupakan pertukaran gas antara darah dan sel-sel pada jaringan tubuh hewan maupun manusia. Pada tingkat seluler, perpindahan oksigen dan karbon dioksida terjadi dengan cara difusi pasif dari wilayah yang berkonsentrasi tinggi ke wilayah yang berkonsentrasi rendah. Oksigen yang diperoleh hewan dari lingkungan dipakai dalam proses fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Selain itu, hewan dapat menghasilkan ATP tanpa oksigen. Proses semacam itu disebut dengan respirasi anaerob. Akan tetapi, proses tersebut tidak dapat menghasilkan ATP dalam jumlah banyak. Respirasi yang bisa menghasilkan ATP dalam jumlah banyak adalah respirasi aerob. Dalam proses respirasi anaerob, sebuah molekul glukasa hanya menghasilkan 2 molekul ATP, sedangkan dalam proses respirasi aerob akan menghasilkan 36 atau 38 molekul ATP. Pengertian respirasi anaerob. Pengertian respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi anaerob terjadi di bagian sitoplasma yang bertujuan mengurangi senyawa organik. Hasil dari respirasi tanpa oksigen ini adalah sejumlah energi yang lebih kecil, yaitu 2 ATP. Contoh dari respirasi anaerob salah satunya adalah proses fermentasi yang dibantu oleh mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Contoh lain adalah pada pernafasan intramolekul. Pada manusia dan hewan, proses respirasi anaerob ini juga bisa terjadi jika tubuh memerlukan energi secara cepat. Respirasi anaerob dilakukan oleh mikroorganisme karena keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan, misalnya belum memiliki sistem metabolisme yang kompleks. Proses respirasi anaerob terjadi saat glukosa dipecah secara tidak sempurna menjadi komponen H2O dan CO2.
Di respirasi anaerob, hidrogen bergabung bersama sejumlah komponen yaitu asam pirufat, asetaldehida yang selanjutnya membentuk asam laktat dan etanol. Pengertian sistem aerob. Pengertian sistem aerob adalah sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suatu aerobik dengan proses keberadaan oksigen atau O2. Sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi tersebut dikenal sebagai kode ATP. Energi ATP digunakan oleh sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak, transportasi, reproduksi, dan kegiatan yang lainnya. Ada 3 tahapan dalam respirasi aerob, yaitu yang pertama, glikolisis, proses pemecahan molekul C6 atau glukosa yang menjadi senyawa asam pirufat atau dikenal dengan rumus kimia C3. Yang kedua, siklus Krebs, reaksi molekul aseil CoA yang kemudian menghasilkan oksalosetat dan asam sitrat. Yang ketiga, ada transport elektron, yaitu reaksi reduksi atau oksidasi Na2H2 dan melakukan Fa2H2 yang akhirnya menghasilkan H2O energi berupa ATP. Perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob memerlukan oksigen, sementara respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya. Yang kedua, proses yang terjadi saat respirasi aerob, proses yang terjadi dalam matriks mitokondria, sementara di anaerob berlangsung dalam sitoplasma. Terus yang ketiga, untuk memecah senyawa organik ke anorganik menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 36 ATP. Sementara anaerob menghasilkan energi tapi dalam jumlah sedikit yaitu 2 ATP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem respirasi pada manusia. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen yang diperlukan, yakni oksigen, serta proses pengeluaran gas-gas sisa pembakaran yang ada di dalam tubuh, yakni karbon dioksida atau CO2. Mekanisme pernafasan pada manusia meliputi 3 proses, yaitu bernafas, pernapasan luar atau respirasi eksternal, dan pernapasan dalam atau respirasi internal. Bernapas terbagi 2 proses, yaitu proses inspirasi atau menarik napas atau memasukkan udara, dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Pernafasan luar atau respirasi eksternal adalah pertukaran gas pernapasan antara udara pada alveolus paru-paru dengan darah pada kapiler paru-paru. Sedangkan pernafasan dalam, yaitu respirasi internal, merupakan pertukaran gas antara darah pada kapiler di seluruh tubuh dengan cairan jaringan di mana sel-sel tubuh berada. Selanjutnya, di dalam sel-sel tubuh, oksigen tersebut akan dimanfaatkan untuk proses oksidasi guna menghasilkan energi. Selanjutnya, proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang diperlukan oleh tubuh berdifusi masuk ke darah yang ada dalam pembuluh darah kapiler yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen diikat oleh zat warna darah atau pigmen darah atau hemoglobin untuk diangkut ke sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat pada utir daerah merah atau eritrosit tersusun oleh senyawa hemin atau hematin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. Setiap liter darah hanya dapat melarutkan 4-3 mili CO2 sehingga mempengaruhi pH darah. Dalam hal ini, pH darah menjadi asam, yaitu sekitar 4,5. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya asam karbonat dalam darah. Pengangkutan CO2 atau karbon dioksida oleh darah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim karbonat hidrase. Biasanya sekitar 7% dari seluruh CO2. Karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbaminohemoglobin.
biasanya sekitar 23% dari seluruh CO2. Selanjutnya, karbon dioksida terikat dalam gugus ion berbikarbonat atau HCO3 melalui proses berantai pertukaran klorida, biasanya sekitar 70% dari seluruh CO2. Gangguan terhadap pengangkut karbon dioksida dapat mengakibatkan munculnya gejala adiosis, yaitu merupakan menurunnya pH dalam darah. Hal ini akan menyebabkan darah menjadi asam, disebabkan penyakit pneumonia. Sebaliknya, apabila terjadi akumulasi basa dalam darah, maka akan muncul gejala alkalosis. Secara umum, sistem pernafasan pada manusia terdiri atas paru-paru dan saluran udara pernafasan. Adapun saluran udara pernafasan pada manusia meliputi rongga hidung, tekak atau faring, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, serta alveolus. Pertama-tama, kita menghirup udara melalui rongga hidung yang kemudian melewati tekak, lalu ke pangkal tenggorokan dan terus ke tenggorokan. Dari tenggorokan, udara masuk ke cabang tenggorokan menuju ke paru-paru. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai organ pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia yang pertama itu ada rongga hidung atau cavum nasalis. Hidung manusia mempunyai 2 lubang hidung yang menghubungkan rongga hidung dengan udara luar. Udara dari luar akan masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung dilapisi oleh lapisan selaput lendir yang di dalamnya mengandung kelenjar minyak atau kelenjar sebase dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Selain itu, di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut yang pendek dan tebal. Rambut-rambut tersebut berfungsi untuk menyaring debu kasar yang masuk bersama udara. Pada dinding lateral rongga hidung terdapat 3 tonjolan yang disebut concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Udara yang masuk ke dalam rongga hidung atau udara inspirasi akan mengalir melalui celah-celah ketiga tonjolan tersebut. Selain itu, udara inspirasi akan dihangatkan oleh darah di dalam pembuluh darah kapiler dan dilembabkan oleh lendir yang dihasilkan oleh sel-sel goblet. Sel-sel tersebut terletak pada jaringan epitel bersilia yang melapisi rongga hidung sebelah dalam. Pada bagian atas rongga hidung terdapat daerah olfaktorius yang mengandung sel-sel pembau sebagai reseptor aroma. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui 2 lubang yang disebut choanae. Terus selanjutnya yang kedua ada tekak atau faring. Faring ialah suatu saluran yang panjang sekitar 12,5 sampai 13 cm. Faring berhubungan dengan esofagus. Faring tersusun atas otot rangka dan dilapisi membran mukus. Bagian atas faring dikenal dengan nasofaring. Pada bagian nasofaring terdapat 2 lubang dari saluran eustachius yang berhubungan dengan telinga tengah. Dinding posterior nasofaring memiliki banyak jaringan limfa yang disebut adenoid. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengungan atau resonansi untuk suara percakapan, serta jaringan limfa yang terdapat di dindingnya memberi perlindungan terhadap infeksi kuman yang masuk melalui udara, makanan, ataupun minuman. Selanjutnya yang ketiga ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring adalah saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis yang terletak di ujung bagian pangkal laring. Ujung epiglotis bertindak sebagai katup yang mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Pada laring terdapat pita suara atau vocal folds. Di dalam pita suara terdapat serat-serat elastis yang dihubungkan dengan otot-otot laring dan tulang rawan.
Yang keempat itu ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan suatu saluran udara yang berbentuk pipa yang panjang, lebih kurang 12 cm. Trakea terletak di bagian depan esofagus atau kerongkongan. Bagian trakea berupa pipa-pipa dari tulang rawan yang memanjang. Rangka trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan hialin yang terbuka pada bagian belakangnya, sehingga menyerupai huruf C. Trakea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri, yang mana pada percabangan trakea ini terdapat suatu sudut di antara bronkus kanan dan bronkus kiri yang disebut dengan karina. Yang kelima, ada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Seperti yang dikatakan sebelumnya, trakea membentuk dua percabangan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur mikroskopis bronkus mirip dengan trakea, hanya saja tulang rawan yang menyusun bronkus bentuknya tidak teratur. Bronkus dibedakan menjadi bronkus primer, sekunder, dan tersier. Bronkus primer tersusun atas cincin tulang rawan yang belum melingkar secara sempurna dan dilapisi epitelium berlapis semu yang bersilia. Bronkus primer kanan bercabang menjadi 3 bronkus sekunder atau bronkus lobaris. Bronkus primer kiri bercabang menjadi 2 bronkus sekunder. Lalu bronkus bercabang lagi menjadi bronkus tersier, bronchiolus dan bronchiolus terminalis. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di rongga dada bagian atas. Di bagian samping paru-paru dibatasi oleh otot atau tulang rusuk. Sedangkan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang merupakan pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter dan paru-paru kiri, yaitu pulmo sinester. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 bagian selaput tipis atau membran serosa yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung membungkus paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis. Sedangkan selaput yang membungkus bagian luar disebut selaput luar atau pleura parietalis. Di antara kedua selaput terdapat rongga pleura yang diisi oleh suatu cairan yang disebut serum. Serum ini berfungsi sebagai pelumas paru-paru dan berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Selanjutnya ada ventilasi paru. Ventilasi paru melibatkan pergerakan fisik udara ke dalam dan keluar dari paru-paru. Fungsi utama ventilasi paru adalah untuk mempertahankan ventilasi alveolar yang adekuat. Hal ini untuk mencegah penumpukan karbon dioksida di alveoli dan mencapai pasokan oksigen yang konstan ke jaringan. Udara mengalir di antara atmosfer dan alveoli paru-paru sebagai akibat perbedaan tekanan yang diciptakan oleh kontraksi dan relaksasi otot pernapasan. Laju aliran udara dan usaha yang dibutuhkan untuk bernafas dipengaruhi oleh tegangan permukaan alveoli dan integritas paru. Proses ventilasi paru ini bisa disebut dengan pernapasan. Ventilasi paru atau pernafasan mempunyai 2 fase, yaitu fase inspirasi di mana udara mengalir ke dalam paru dan fase ekspirasi di mana gas mengalir keluar dari paru. Satu kali nafas terdiri dari 2 fase tersebut dan normalnya berlangsung 12-20 kali setiap menit. Waktu yang diperlukan untuk inspirasi berlangsung selama 1-1,5 detik. Sedangkan waktu untuk ekspirasi berlangsung selama 2-3 detik. Selama inspirasi, diafragma berkontraksi dan mendatar untuk meningkatkan diameter vertikal rongga dada. Otot interkosa eksternal berkontraksi, mengangkat rangka iga dan menggerakkan sternum ke depan untuk mengembangkan diameter lateral dan antero-posterior rongga dada.
menurunkan tekanan intrapleural. Paru meregang dan volume intrapulmonal meningkat, mengurangi tekanan intrapulmonal sedikit di bagian tekanan atmosfer. Udara masuk ke dalam paru sebagai akibat dari gradien tekanan ini sehingga tekanan intrapulmonal dan tekanan atmosfer sama. Sebaliknya, ekspirasi adalah proses pasif yang terjadi sebagai akibat elastisitas paru. Otot inspiratorik relaks, diafragma naik, iga turun, dan paru kembali ke bentuk semula. Baik tekanan dada maupun intrapulmonal meningkat menekan alveoli. Pernafasan atau ventilasi paru sepenuhnya proses mekanis yang bergantung pada perubahan volume yang terjadi di rongga dada. Perubahan volume udara dalam rongga dada menyebabkan perubahan tekanan udara dalam rongga tersebut. Karena gas selalu mengalir di sepanjang gradien tekanannya, perubahan tekanan menghasilkan gas mengalir ke dalam atau keluar paru untuk menyamakan tekanan tersebut. Tekanan yang normalnya terdapat dalam rongga dada adalah tekanan intrapulmonal dan tekanan intrapleural. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ventilasi paru ada 3. Yang pertama itu tegangan permukaan alveolar. Tegangan permukaan difasilitasi oleh cairan disebut surfaktan, yaitu campuran fosfolipid dan lipoprotein. Selama inspirasi, tegangan permukaan harus dikurangi untuk mengembangkan paru-paru dan membantu keelastisan paru-paru. Yang kedua ada resistensi jalan napas. Aliran udara melalui saluran pernafasan tergantung pada resistensi dan perbedaan tekanan. Dinding saluran pernafasan memberikan beberapa resistensi terhadap aliran udara yang masuk dan keluar paru-paru. Selama inspirasi, bronkiolus membesar karena dindingnya tertarik ke segala arah. Diameter saluran pernafasan juga bergantung pada otot polos. Stimulasi dari simpatik serabut saraf menyebabkan otot polos sehingga terjadi bronkodilatasi dan penurunan resistensi. Yang ketiga itu ada compliance paru. Compliance paru merupakan upaya yang dibutuhkan untuk paru-paru dan dada mengembang. Semakin tinggi compliance, semakin sedikit upaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan paru-paru dan dada. Dan kepatuhan yang rendah berarti lebih banyak usaha dibutuhkan. Di paru-paru ada 2 faktor yang berperan, yaitu tegangan permukaan dan elastisitas. Paru-paru normal mempunyai compliance yang tinggi dan mudah mengembang karena serat elastis mudah meregang, dan surfaktan di paru-paru mempengaruhi tegangan permukaan. Pada penyakit paru, misalnya penyakit emfisema, ada penurunan compliance karena hilangnya elastisitas serat dinding alveolar. Selanjutnya ada volume dan kapasitas paru-paru. Terdapat beberapa jenis perubahan volume paru pada berbagai keadaan pernafasan. Perubahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada volume tidal atau udara pernafasan biasa. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi atau volume udara suplementer. Yang ketiga ada volume udara cadangan inspirasi atau volume udara komplementer. Yang keempat ada kapasitas vital. Yang kelima ada volume residu. Selanjutnya ada kontrol pernafasan. Yang pertama area pneumotasik. Area penting lainnya dari pusat pernafasan adalah area pneumotasik. Area ini ada di pons dan penting untuk mengatur jumlah udara yang dihirup seorang setiap bernafas. Yang kedua ada area apneustik. Bagian lain dari otak yang mengkoordinasikan transisi antara inhalasi dan ekhalasi adalah area apneustik. Area ini terletak di pons bagian bawah. Area ini mengirim sinyal ke area inspirasi yang mengaktifkan dan memperpanjang tarikan udara, sehingga mengakibatkan tarikan napas menjadi lama dan dalam. Saat area pneumotasik aktif, area tersebut akan menggantikannya sinyal dari area apneustik. Yang ketiga ada area medullary rhythmicity. Fungsi area ini adalah untuk mengontrol ritme pernafasan. Ada area inspirasi dan ekspirasi
di dalam area ini. Saat bernafas dengan tenang, waktu inspirasi ada sekitar 2 detik, paling lama 3 detik. Impuls dari area inspirasi mempertahankan ritme ini. Saat area inspirasi aktif, area ekspirasi tidak aktif. Namun selama pernafasan yang kuat, area ekspirasi dirangsang oleh saraf dan area inspirasi. Stimulasi oleh ekspirasi yang menyebabkan kontraksi interkostal dan perut, yang menyebabkan penurunan rongga toraks dan ekspirasi menjadi kuat. Yang keempat itu ada kemoreseptor sentral. Area ini terletak di batang otak yang di dalamnya terdapat neuron. Kemoreseptor sentral yang mendeteksi perubahan pada kadar karbon dioksida. Cara kemoreseptor mendeteksinya tidak secara langsung. Ketika kadar karbon dioksida naik, maka pernafasan harus meningkat untuk menghilangkan karbon dioksida dan menyerap lebih banyak oksigen. Karbon dioksida cenderung tidak membuat gas CO2 tetapi tetap di dalam air. Sebaliknya, CO2 berubah menjadi ion bikarbonat, menghasilkan hidrogen sebagai produk sampingan dari konversi ini. Namun, di otak pada area kemosensitif tidak ada hemoglobin. Cairan cerebrospinal otak tidak memiliki protein untuk menahan ion-ion hidrogen. Jadi saat level karbon dioksida di otak mulai meningkat, sebagian besar diubah menjadi ion bikarbonat dan ion hidrogen. Kemoreseptor pusat sensitif terhadap tingkat ion hidrogen. Jadi kemoreseptor ini secara tidak langsung mengenai peningkatan kadar karbon dioksida. Namun perubahan pH plasma saja tidak merangsang sentral kemoreseptor karena H+ tidak dapat berdifusi melewati barier darah otak ke cairan cerebrospinal. Hanya tingkat CO2 yang mempengaruhi karena CO2 dapat berdifusi, bereaksi dengan H2O untuk membentuk asam karbonat sehingga menurunkan pH. Yang kelima ada kemoreseptor perifer. Kemoreseptor ini tidak sepenting kemoreseptor pusat, di mana arteri karotis komunis bercabang menjadi arteri karotis eksterna dan internal, di mana terdapat pembengkakan kecil di daerah ini. Pembengkakan ini adalah sinus karotis dan mengandung daerah yang disebut badan karotis dalam sinus tersebut. Aorta mengandung daerah yang disebut badan karotis dan dalam sinus tersebut. Aorta mengandung daerah yang disebut badan aorta dalam aorta tersebut. Daerah ini berisi kemoreseptor perifer yang mendeteksi kadar oksigen secara langsung. Neuron bisa sensitif terhadap oksigen, tetapi neuron ini hanya dapat mendeteksi penurunan kadar oksigen yang besar. Jadi, kemoreseptor ini hanya diaktifkan saat tingkat oksigen turun ke tingkat yang sangat rendah. Ini merupakan situasi yang mengancam jiwa. Serabut saraf aferen bergabung dengan sinus saraf sebelum memasuki saraf glossopharyngeal. Penurunan oksigen dalam aliran darah badan karotis menyebabkan hipoksia seluler, hiperkapnia, dan penurunan pH yang menyebabkan peningkatan stimulasi reseptor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.